Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, ketahuilah bahwa Nabi SAW tatkala memberikan kabar gembira kepada para sahabat tentang hadirnya bulan Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan, beliau mengatakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan ini yang sejak awalnya sudah dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, di bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi dari meraih satu malam ini, satu malam aja, maka dia orang yang terhalang. Ahibati fillah, kita percaya dengan adanya surga. Dan surga itu untuk semuanya yang mau masuk surga. Baik itu pria atau wanita. Baik itu tua atau muda. Baik itu kaya atau miskin. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk meraih surga. Bukan karena seorang ustadz sehingga dia lebih memungkinkan untuk meraih surga. Enggak juga. Bukan karena orang kaya dia lebih mudah untuk masuk surganya. Semua punya kesempatan yang sama. Begitu pula dengan Lailatul Qadar. Lailah yang artinya malam. Mungkin ada di antara emak-emak yang namanya Laila. Qadar artinya takdir, ketentuan Allah atau kemuliaan. Lailatul Qadar ini yang lebih baik dari 1000 bulan juga untuk segala umur. Untuk laki-laki dan wanita. Jangan berpikir bahwa laki-laki lebih dapat meraih Lailatul Qadar daripada wanita. Ahibati fillah, disinilah bedanya apa yang Allah sediakan dengan yang manusia sediakan. Kadangkala kita belanja ke sebuah mall, ada door prize, ada hadiah yang akan diberikan. Untuk berapa orang? Ada mobil BMW, ada moge, macam-macam dihadiahkan. Pertanyaannya, berapa orang yang dapat meraih BMW, moge itu? Sedangkan yang mengunjungi mall ini, anggap 1000 orang. Berapa orang? Ternyata mobilnya cuma satu. Mogenya cuma satu. Diperebutkan 1000 orang. Jadi kesempatan untuk mendapatkannya itu 0%. Karena hanya satu orang dari 1000 yang akan dapat. Sehingga semaksimal mungkin pun orang berjuang untuk mendapatkannya, tetap yang dapat satu orang. Itu door prize buatan manusia. Tapi yang Allah sediakan, surganya, Masya Allah, cukup untuk seluruh penduduk dunia. Bukan hanya untuk yang beriman, bukan. Surga Allah itu cukup, artinya luasnya, besarnya, itu cukup untuk seluruh penduduk dunia. Artinya kalau semuanya mau masuk surga, cukup gitu. Allah akan kasih surga itu. Dengan syarat dan ketentuan. Nggak ada istilahnya, oh udah ketinggalan itu. Udah penuh surga, nggak ada. Surga itu seluas langit dan bumi. Jadi kesempatan engkau untuk mendapatkannya bisa.
Makanya sampai orang kafir ketika masuk ke dalam kuburannya, orang jahat masuk kuburannya, ditunjukkan kepada dia surga. Ini loh tempatmu di surga. Kalau engkau beriman, kalau engkau bertakwa. Tapi karena engkau salah jalan, ini tempatmu di neraka. Jadi buat orang kafir pun ada tempatnya sebenarnya di surga kalau dia beriman. Nggak seperti tadi BMW yang cuma satu. Dari 1000 orang satu. Kadang-kadang ada hadiah yang akan diberikan. Ya, penduduk Indonesia ini 270 juta. Kalau presiden hendak memberikan hadiah, umpamanya ada hadiah presiden atau apa, untuk berapa orang yang akan mendapatkan? Tapi sekali lagi, surga itu cukup untuk semuanya. Semuanya punya kesempatan yang sama. Begitu pula dengan Lailatul Qadar. Ahibati fillah, Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 97. Apa kata Allah Jalla Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fiik. Siapa saja, laki-laki atau pokoknya syarat dan ketentuan terpenuhi, selesai. Nggak ada istilahnya udah habis sempat. Hadiahnya udah habis. Nggak ada. Dan berkaitan dengan Lailatul Qadar ini, Allah berfirman di surat Al-Qadar ayat 1-5. Mungkin kita sering mendengarnya, kita sering membacanya. Tapi hari ini, coba kita membacanya sambil merenungkan. Nah, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Barakallahu fiik. Subhanallah. Tuh, malam Lailatul Qadar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ini siapa? Kata-kata umum siapa saja. Mau orang Indonesia, mau orang Afrika, mau orang Amerika. Man qama Lailatul Qadri
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di malam Al-Qadar imanan wa ihtisaban, karena beriman dan karena berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Bagaimana sekarang seorang muslimah meraih Lailatul Qadar? Ini sama aja dengan para laki-laki. Hanya dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin berbeda. Secara umum sama. Gimana caranya perempuan mendapatkan surga Allah? Sama aja. Bagaimana laki-laki mencari surga. Tapi ternyata ada memang perkara-perkara yang khusus buat wanita. Seperti contohnya, sholat berjamaah di masjid. Perempuan lebih baik sholat berjamaah atau sholat sendirian di rumah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita? Ada yang harus dilakukan dan ada yang harus dihindari. Jadi kalau ada seorang perempuan datang ke dokter mau sehat, mau diet, mau badannya mau bagus, ada yang perlu dikerjakan, ada yang perlu ditinggalkan. Untuk meraih Lailatul Qadar ini, yang pertama adalah niat. Benar mau Lailatul Qadar. Benar apa enggak? Karena banyak di antara kita yang mendengarkan kajian tentang Lailatul Qadar. Ketika ditanya, apakah engkau mau Lailatul Qadar? Ya iyalah. Kalau hanya ucapan ya iyalah tanpa tekad dan niat yang benar, bohong. Kalau benar orang setelah tahu tentang Lailatul Qadar, maka dia akan persiapan. Allah Azza wa Jal berbincang tentang orang-orang munafikin. Yang orang-orang munafik ini pandai berbicara. Pandai bersilat lidah. Bahkan Allah mensifati mereka, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Kalau engkau melihat mereka, engkau takjub sama mereka. Dengan penampilan mereka. Kalau ngomong, Allah benar-benar dengerin omongan mereka. Jangan sampai kita termasuk di barisan mereka. Yang tatkala ditanya apakah engkau ingin dapat Lailatul Qadar? Ya Allah, iya, siapa yang gak kepingin ini itu. Tapi benarkah hatimu ingin Lailatul Qadar? Itu hanya engkau yang tahu. Allah menyebut tentang orang munafik yang pandai berbicara. Kenapa mereka ketika perang kok nggak berangkat? Ketika Nabi pulang dari peperangan, mereka datang minta maaf ya Rasulullah, kita ada kesibukan ini, itu nggak bisa ikut perang, nggak bisa jihad, macam-macam. Nabi memaafkan mereka, tapi Allah akan menghisap mereka. Namun Allah menyebutkan bahwa ternyata mereka selama ini bohong. Minta maaf, nggak bisa ikut perang. Memang nggak mau berangkat mereka. Bukan nggak bisa berangkat, bukan karena ada halangan, tapi memang nggak mau. Itu yang terjadi. Begitu pula dengan Lailatul Qadar. Begitu pula dengan puasa Ramadan. Ada orang-orang yang nggak puasa. Alasannya nggak kuat. Engkau memang nggak niat loh. Kerjaan berat ini engkau memang nggak niat. Semalam engkau sahur? Enggak. Memang engkau nggak niat puasa. Kalau benar engkau mengatakan, aku nggak kuat puasa. Sudah dicoba, sudah malam aku sudah bersahur. Aku akhirkan sahurku. Aku makan yang bergizi. Tapi di tengah jalan aku pingsan. Oh betul. Oh betul. Tapi engkau malam. Gak sahur wala apa. Sahur cuma minum air padahal tahu akan kerja berat. Lalu engkau berbuka di siang harinya. Engkau memang gak mau. Begitu dengan orang-orang munafikin. Apa kata Allah tentang mereka di surat Taubah ayat 46? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walau aradul khuruja la'addu lahu uddat Lahu uddataw uddah. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddataw walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi awalnya dari mereka yang nggak mau. Lalu Allah bikin mereka lemah sekali sebagai hukuman atas apa yang ada di hati mereka. Baik, ini awal mula kita berbincang tentang bagaimana muslimah menggapai Lailatul Qadar. Niatnya benerin. Sejak kapan? Sejak sekarang. Kita cari tahu kapan sih. InsyaAllah semua tahu. Taharraw Lailatul Qadar fil ashr awakhir min Ramadan. Suruh cari di 10 hari akhir Ramadan. Alhamdulillah. Kita udah tahu tempatnya. Waktunya juga. Tinggal apa yang harus kita lakukan. Sebagaimana tatkala kita hendak masuk Ramadan, kita berdoa mengatakan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah semoga kita masuk bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Melaksanakan ibadah puasa. Bangun di malam harinya. Bisa menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Dan menghilangkan pahala puasa. Tuh, salafus soleh. 6 bulan sebelum Ramadan sudah doanya Allahumma ballighna. Sekarang kita sudah sampai Ramadan. Benar engkau kepingin Lailatul Qadar. Minta sama Allah. Kita udah punya persiapan. Apa persiapannya? 10 hari terakhir. Pelan-pelan nih kita. Terus beramal soleh. Nanti 10 hari terakhir kita punya bekal yang cukup untuk berlari kencang. Mencari malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tentunya dengan memohon kepada Allah doa. Mulai sisipkan doa. Memohon supaya kita dikasih Lailatul Qadar. Bisa ibadah di malam itu. Tapi ketika masuk 10 hari terakhir. Mulai ini kita harus berubah. Rasulullah SAW iktikaf. Anda tidak akan bicara iktikaf. Karena memang mungkin banyak perempuan yang susah untuk iktikaf. Istri Anda tanya sama Anda, Bang, Anda kepingin iktikaf. Anda ngomong, kalau anti iktikaf siapa yang ngurusin anak-anak? Anaknya kecil-kecil. Terus kapan kita iktikaf? Ya kalau perempuan mungkin iktikafnya nanti ketika anak-anak sudah besar, udah bisa ditinggal, bisa iktikaf. Kan masih lama. Niat. Sekarang niat. Nanti insya Allah ketika anak-anakku besar, ketika anak-anak itu sudah nikah, udah dibawa sama suaminya atau pergi bersama istrinya, aku bisa iktikaf sama suamiku. Maka kadang-kadang orang lihat istri si Nabi iktikaf. Iya, istri Nabi nggak punya anak. Aisyah nggak punya anak, bisa iktikaf. Kemudian Hafsah sama nggak punya anak. Jadi keterbatasan itu jangan menghalangi kita untuk meraih Lailatul Qadar. Karena nggak harus iktikaf. Tapi niatkan. Suatu saat ketika aku mampu iktikaf, aku akan iktikaf. Ketika anak-anak bisa dititipkan, silahkan nggak apa-apa, ada yang mau dititipin. Seperti yang berangkat haji, kan ditinggal anaknya. Dia berangkat haji sama suaminya. Kalau bisa seperti itu, silahkan. Tapi kalau nggak harus iktikaf. Tapi ketika masuk 10 hari terakhir, ya harus ada perubahan. Mulai persiapan malam itu dari fajar. Ketika engkau sholat subuh, jangan lupa qobliyah subuh. Mulai benar nih.
Qobliyah subuhnya benerin. Kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh zikir. Zikir setelah subuh. Minta sama Allah SWT. Lanjutkan dengan zikir pagi. Di antara zikir pagi itu ada bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca. Berapa kali? 100 kali. 105 kali. 110. 200 kali. Baca. Sambil diresapin engkau sedang mentauhidkan Allah kembali. Engkau sedang memuji Sang Pencipta dengan pujian yang paling dicintai. Sebaik-baiknya zikir itulah la ilaha illallah. Sebaik-baiknya yang diucapkan oleh orang-orang ketika di Padang Arafah. Yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi sebelumnya. Apa? La ilaha illallah. Wahdahu la syarika. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustaz sedang datang bulan. Nggak apa-apa. Sholatnya yang kagak. Zikirnya tetap. Kembali, nggak perlu jadi penghalang datang bulan ini. Nggak perlu jadi penghalang untuk meraih Lailatul Qadar. Jangan gara-gara datang bulan akhirnya down. Merasa nggak bisa dapat Lailatul Qadar. Memang amalan terindah di malam itu adalah sholat malam. Tapi ketika tidak bisa, yang wajib aja kita tinggalin. Allah tahu yang wajib anak tinggalin karena nggak boleh. Tapi anak akan berjuang mencari Lailatul Qadar. Baca la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baca itu 100 kali, kana lahu idru asyriq. Dia seakan-akan membebaskan 10 budak. Allahu Akbar. Ini bukan hanya di Lailatul Qadar sebenarnya jamaah. Full sepanjang tahun. Tapi kita bicara persiapan tadi untuk dapat Lailatul Qadar. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. 100 kebaikan dituliskan. 100 dosa dihapuskan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan. Allah akan jaga dia dari syaitan. Hari itu full sampai sore hari. Ketika sore hari, baca lagi nanti. Akan dijaga sampai pagi. Dan tidak ada. Walam ya'ti ahadun bi'afdal mimma ja'a bihi. Illa ahadun amila akthar min dhalik. Nggak ada orang yang lebih utama dari orang ini. Kecuali yang amalnya lebih banyak. Maka tolong dijaga. Kita perlu penjagaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Setannya dibelenggu. Nah. Tapi tetap setan. Ya, ada pengaruh setan sebelum dia dibelenggu yang sudah biasa godain kita. Ada nafsu kita yang membuat kita kadang-kala malas beribadah. Ada banyak godaan-godaan yang membuat kita nggak jadi meraih Lailatul Qadar. Mulai pagi kita siapkan. Malam ini saling mengingatkan. Sama anak-anak, sama suaminya katakan, Bang, malam 21 malam ini. Bang. Jangan lupa baca. Bukan karena malam 21, tapi persiapan untuk meraih Lailatul Qadar. Kemudian bersedekah. Kita tahu keutamaan sedekah. Dianjurkan full Ramadan kita bersedekah. Bahkan Nabi SAW mengatakan man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa memberikan buka kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala seperti yang puasa. Allahu Akbar. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan fadilah sedekah, fadilah berbagi. Selain kita ngasih berbuka, yang lain yang kita kerjakan. Jadi sedekah-sedekah yang bisa kita berbuat. Punya sedekah tersembunyi-sembunyi yang nggak ketahui orang. Kenapa Ustaz? Kata Nabi SAW, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti yang membuktikan engkau beriman. Berani mengeluarkan sedikit hartanya atau banyak hartanya, itu bukti engkau beriman.
Dan sekarang kita sedang mau meraih malam Lailatul Qadar. Yang sebagian ulama menjelaskan bahwa di malam Lailatul Qadar itu bukan hanya sholat malamnya, semua amal soleh, semuanya. Mau sodakoh pun, mau zikir, mau doa, lebih baik dari 1000 bulan. Ya kita berusaha. Udah full 10 hari terakhir ditambah sodakohnya. Yang biasanya memberi buka orang puasa umpamanya 10 orang, jadi 20 orang. Ustaz, anak repot masak. Alhamdulillah sekarang ini ada kemudahan. Allah benar-benar buka kesempatan untuk berbuat amal soleh. Tinggal klik transfer. Selesai. Sampaikan ke panitia, titip ya, buat 10 hari akhir Ramadan. Atau titip ya buat yang iktikaf. Tolong bikinkan makanan buat mereka. Titip ya buat sahurnya mereka. Ada kesempatan. Ini kita benar-benar mau Lailatul Qadar. Kita mempersiapkan diri. Hati kita dipersiapkan. Karena kalau hati itu baik, semuanya jadi baik. Kemudian berdoa seharian. Orang yang puasa, kata Nabi SAW, "Lis-saimi da'watun mustajabah." Orang yang puasa itu punya doa yang mustajab sepanjang hari. Maka udah tahu kepingin Lailatul Qadar, minta sama Allah sepanjang hari. Nah, maksa. Gimana nggak maksa kita minta malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Kita aja kadang kala kepingin mobil, kepingin rumah, kepingin utangnya lunas, nangis kita. Masa minta Lailatul Qadar kita nggak nangis-nangis? Kita nggak sungguh-sungguh? Ini belum malamnya, masih siangnya kita berusaha untuk sudah mulai memohon. Karena doa yang mustajab itu buat orang yang puasa ketika dia sedang berpuasa. Kemudian yang sunnah-sunnah dikerjakan semangat setelah yang wajib. Kalau dari pagi tadi ada sholat duha. Kalau bisa dari antara subuh sampai matahari terbit berzikir mengingat Allah. Yang biasanya pulang ke rumah, yang di masjid umpamanya nggak pulang. Yang biasanya di rumah sibuk ngurusin macam-macam, tidur nggak tidur. Habis subuh duduk zikir. Ustaz yang nggak sholat ya duduk berzikir juga. Nggak ada masalah dia zikir pagi dan petang. Yang perempuan sholat di rumah nggak di masjid subuhnya zikir sampai matahari terbit. Setelah itu sholat duha yang sedang sholat. Sholat yang nggak sholat duha istighfar. Dia bisa membaca doa yang setelah sholat duha. Membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Engkau udah nggak bisa sholat duha, nggak doa lagi. Doa. Yang bisa sholat duha, yang biasa 2 rakaat tambah 4 rakaat. Yang biasa 4 tambah 8 rakaat. Yang biasa 8 tambah 16 rakaat. Kenapa? Bener loh. Kita mau Lailatul Qadar. Kita persiapkan. Tapi jangan memforsir dirinya karena malam nanti tempat perjuangannya. Ini persiapan. Kemudian ketika sholat zuhur, usahakan qobliyahnya dijaga. Sebelum qobliyah, jawab adzan. Mungkin sebagian orang, ya adzan kita masih ngobrol. Kadang-kala adzan kita masih pegang handphone. Nih, 10 hari terakhir, nggak ada. Dengar adzan berhenti. Jawab adzan. Dengerin adzan sambil dihayatin. Ketika dengar asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu. Wa ana asyhadu. Aku juga bersaksi. La ilaha illallah. Selesai itu kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Selesai adzan kita selawat. Kita baca doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ustaz, tapi ana datang bulan. Nggak ada urusan datang bulan, nggak. Bukan sholatnya, jawab adzannya.
Sehingga menunjukkan engkau benar-benar berharap sama Allah. Yang sholat, jangan lupa. Sholatnya tambah sholat sunnah setelah wudhu. Tambah sholat qobliyahnya. Kemudian setelah itu baru sholat duhur. Setelah sholat duhur, usahakan sholat ba'diyah. Setelah itu tidur. Tidur ini bisa sebelum duhurnya, bisa setelah duhur. Persiapan berbuka, ya Allah, emak-emak ini. Kadang-kala ini kalau kita bicara ada banyak yang menghalangi emak-emak untuk dapat Lailatul Qadar. Bukan karena alasan datang bulan, tapi persiapan Idul Fitri. Persiapan untuk berbuka. Persiapan untuk sahur. Persiapan, ya. Tapi jangan sampai menghalangimu dari meraih Lailatul Qadar. Walhamdulillah sekarang ya, bagi orang-orang yang mampu, punya kulkas. Ada kulkas di rumahnya, ada microwave di rumahnya, dia tinggal frozen, masukkan microwave, selesai. Apalagi kalau kita mau bukanya 10 hari terakhir, Anda mau buka sudah nggak repot-repot kurma. Sehingga istirahat, perlu tidur yang cukup di siang hari. Untuk menghidupkan malam. Masuk waktu asar, alhamdulillah. Sama seperti zuhur tadi. Ada jawab adzan. Ada qobliyah. Ada, walaupun bukan qobliyah yang muakkadah ya. Setelah sholat asar, jangan lupa berzikir. Setelah berzikir full, zikir petang. Mulai. Untuk urusan berbuka, udah jangan terlalu dipikirkan. 10 hari terakhir beda sama 10 pertama. Beda sama 10 pertengahan. Bukan malah 10 hari terakhir, makannya lebih enak-enak. Enggak. Makannya lebih bergizi. Enggak masalah. Karena untuk kekuatan. Doa sebelum berbuka. Kemudian ketika berbuka, jangan memenuhi perutnya. Engkau lihat malam ini aku akan berjuang. Nabi SAW tidak pernah memenuhi perut. Beliau cukup memakan akalat yukimna biha sulba. Beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Yang membuat punggungnya tegak. Tapi karena malam Lailatul Qadar mungkin kita perlu vitamin, kita perlu yang membuat kita bisa segar. Sampai kalau perlu mandi-mandi. Bagaimana para salafus shalih di malam 10 hari terakhir mereka benar-benar memaksa dirinya untuk semangat. Orang tuh kadang-kadang males ya. Dia capekin, tapi ketika mandi dia jadi segar. Kalau perlu mandi. Tapi yang jelas ketika berbuka sudah disiapkan. Aku mau berbuka apa malam ini? Oh, aku perlu minuman ini. Ini minuman yang Masya Allah ya. Yang membuat kita semakin segar. Ada vitamin kayak atau apa. Atau perlu pakai doping. Suntik. Artinya sesuatu yang boleh, yang memang memotivasi kita untuk beribadah. Setelah persiapan tadi itu. Kemudian setelah makannya cukup, ya jangan lupa. Tadi jawab adzan, kemudian setelah adzan kita sholat, berbuka, kemudian sholat, jangan lupa ba'diyah maghribnya, kemudian antara maghrib dan isya, sudah bicara dunia mulai dipisahkan kita. Handphone kita ma'assalamah. Kalau bisa emak-emak kasih kabar. Mulai hari ini puasa lihat statusnya orang. Puasa. Jangan sibuk lihat statusnya orang. Pas malam 10 hari terakhir, sampaikan afwan off WA-nya. Yang memang penting telepon anak. Mohon maaf. Selesai. Kenapa? Ana mau cari Lailatul Qadar. Yang lebih baik dari 1000 bulan. Perlu berjuang. Udah gak itikaf. Kalau itikaf di masjid mungkin kita bisa selesai. Handphone tinggal di rumahnya semuanya afwan. Masuk masjid. Dan orang sekarang. Kalau gak pegang handphone. Itu kayak orang kebingungan. Bingung. Tapi kalau dipersiapkan. Taruh. Baik. Menuju salat isya. Sama. Usahakan lebih maksimal lagi. Bagi yang memang berangkat tarawih ke masjid. Berangkat. Kalau enggak, silakan di rumah ibu-ibu. Di rumah. Nggak apa-apa. Dia persiapkan. Dengar azan. Langsung mulai. Ambil wudhu ini. Jawab azannya.
kemudian sholat, pakai sholat wudhu atau sholat di antara adzan dan qomat, silahkan kau sholat. Kemudian sholat isya, setelah sholat isya sholat ba'diyah. Sebelum sholat ba'diyah zikirnya disempurnakan. Dan ingat, doanya tetap mendampingi kita selalu. Setelah itu sholat tarawih. Atau engkau mau diakhirkan? Iya Ustaz, ini kita bicara yang sholat dulu. Silakan kau sholat. Kalau memang ikut di masjid, fadl di masjid. Cari masjid yang benar. Ya semua masjid benar insya Allah. Tapi maksudnya yang lebih panjang bacaan. Yang lebih indah bacaan. Yang lebih semangat dan tumakninah untuk ibadah di sana. Di tempat itu. Setelah itu, kalau memang niat mau sholat tahajud, jangan ditutup witir. Atau kalau mau ikut witir sama imam, nanti sholatnya tak pakai witir lagi. Pulang. Capek, istirahat. Tapi jangan lama-lama. Jangan di atas diranjang. Kasurnya. Jangan. Karena kondisi itu membuat kita, orang itu, Ana masih ingat ada seorang guru dulu di pondok, dia cerita waktu dia mondok awal zaman dulu, zaman setelah kemerdekaan, dia itu sama bapaknya dikasih beras sama kelapa, dikasih. Dia tanya, buat apa kelapanya ayah? Buat bantalmu kalau tidur. Iya. Jadi kalau goyang dikit jatuh kepalanya. Bangun dia. Bang. Artinya kita perlu mengkondisikan. Kalau memang mau istirahat. Ingat tujuannya niat benar ya. Mau bangun sholat tahajud nanti. Tapi perlu istirahat. Takut nanti ya kecapean sholat malam. Kalau perlu istirahat, istirahat. Tapi kalau nggak ngantuk, jangan ditidur-tidurkan. Akhirnya nggak tidur, nggak beramal soleh. Kalau memang nggak ngantuk, aku belum ngantuk, udah ngaji. Berzikir. Bagi perempuan datang bulan, jangan menyentuh mushaf. Tapi silahkan kau ngaji. Berzikir. Apa zikirnya? Apa saja. Doa jangan berhenti. Khususnya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sholatnya yang sholat bisa pakai mushaf yang besar dibuka. Taruh depannya. Usahakan di malam itu benar-benar engkau memaksimalkan. Kalau mamanya malam biasa engkau baca 2 halaman, malam Lailatul Qadar engkau baca 1 juz, 1 rakaat. Minta. Karena Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir, apa kata istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha? Syaddal mi'zar. Sarungnya, tali sarungnya dikencangkan. Wa ahya lailahu. Malamnya dibangunkan. Artinya tidurnya sedikit. Kemudian wa ayqadha ahla, keluarganya dibangunkan. Khususnya di sepertiga malam akhir dibangunkan yang bisa dibangunkan. Wajar. Jadi semangatnya berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian ketika engkau sahur, sahur ini waktunya berkah. Berkah sahur itu. Sahurnya berkah, waktunya berkah. Di penghujung sebelum subuh engkau istighfar. Setelah minta sama Allah ya, berjuang. Karena jangan sampai engkau uju. Merasa, saya dapat Lailatul Qadar, aku nggak tidur, aku berzikir ini. Istighfar. Allah mengatakan tentang penghuni surga itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar. Istighfar. Kemudian nanti subuhnya lanjut seperti kemarinnya. Terus berusaha jemaah. Tapi yang jelas di malam yang ganjil kita lebih semangat lagi daripada di malam yang genap ya. Kemudian jangan lupa yang mungkin punya kesalahan, bertobat kepada Allah ya. Karena memang ya kita takut Ramadan selesai, Lailatul Qadar nggak dapat, dosa kita nggak diampuni. Ada dosa-dosa yang kita perlu bertobat kepada Allah. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah. Alhamdulillah, jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk paparannya. Dan alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan terkait topik hari ini. Untuk pertanyaan pertama ini ada beberapa yang mirip, saya satukan menjadi satu insya Allah.
Pertanyaan pertama ya Ustadz. Nah, tafadhol. Assalamualaikum alaikum Ustadz. Afwan, pertanyaan ini mungkin sudah banyak ditanyakan. Namun mohon penegasannya lagi Ustadz. Dalam 10 hari terakhir Ramadan, mana yang lebih utama? Sholat lail yang biasa diadakan dini hari setelah kita tidur, ataukah tetap tarawih? Bagaimana dengan Rasul? Apakah ada hadis bahwa Rasul sholat tarawih juga sholat lail dini hari? Selama ini jika Anda sudah tarawih, saat bangun dini hari, benar-benar hanya fokus baca Quran. Apakah pengaturan ini lebih baik? Barakallahu fiik. Ada satu lagi mungkin Ustadz yang juga terkait, apakah boleh meminum obat anti datang bulan selama 10 hari terakhir itu juga? Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara salat malam, maka sholat malam itu diutamakan di akhir malam. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar itu mengumpulkan orang-orang sholat tidak di akhir malam, tapi di awal malam. Maka tatkala orang-orang pada sholat, Umar mengatakan, yang sekarang sedang tidak melaksanakan, yang melaksanakan nanti akhir malam, itu lebih baik. Jadi yang melaksanakan akhir malam itu lebih baik sebenarnya. Karena fadilah waktu. Keutamaan waktu ini, di mana kita tahu sepertiga malam akhir, waktunya Allah turun ke langit dunia. Waktunya doa dikabulkan. Waktunya istighfar diterima oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga waktunya lebih utama. Kalau bicara bagaimana sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sholatnya hanya 11 rakaat. Beliau sholat 11 rakaat. Ingat di 10 hari terakhir itu beliau menghidupkan malamnya. Sehingga bukan hanya di akhir malam beliau bangun, tapi malam itu hidup dengan ibadah Nabi SAW. Sehingga sholatnya Nabi itu hampir full satu malam. Bayangin cerita Hudzaifah ibnul Yaman. Entah itu di Ramadan atau di luar Ramadan, Hudzaifah menceritakan dia pernah sholat bermakmum kepada Nabi SAW. Satu rakaatnya 5 juz. Beliau sholatnya 11 rakaat deh. Satu rakaatnya 5 juz. Rakaat kedua lebih pendek biasanya. Tapi kalau kita lihat, satu rakaatnya aja itu, ya kalau Anda rasakan kita baca Quran, kita baca Quran itu 5 juz, mungkin butuh waktu 2 jam setengah. Itu rakaat pertamanya doang. Berdirinya doang. Belum rukuknya yang mirip dengan berdirinya. Belum iktidalnya yang mirip dengan rukuknya. Belum sujudnya yang mirip dengan berdirinya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bacanya beliau mutarassilan. Beliau kalau lewat ayat rahmat minta rahmat, lewat ayat tasbih beliau bertasbih. Jadi kondisinya kalau engkau mau sholat 11 rakaat, silahkan. Nabi memang sholatnya cuma 11 rakaat bas. Tapi itu sampai hampir sahur sholatnya. Artinya memang tadi dimulai mungkin di awal malam, tidak sepertiga malam akhir, dimulai di sana, tapi sampai mau sahur. Kalau kita kan terawihnya ya udah terawih 1 jam selesai. Sehingga banyak waktu kosong kita. Boleh Ustaz ya, boleh aja. Terus boleh nggak nambah? Kalau bicara boleh nambah, Nabi SAW mengatakan salatul lail matna. Salat malam 2-2. Kalau kau takut subuh, tutup dengan witir. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya boleh menambah salat malam dari 11. Tapi Nabi cuma 11 ya. Nabi cuma 11 tapi hampir subuh. Engkau 23, bas 1 jam selesai. Jadi banyak waktu kosong. Terus gimana? Boleh nggak salat malam? Boleh, engkau tetap sholat. Maka tadi Ana sampaikan, usahakan ketika memang ibu-ibu mau 11 rakaat, silakan. 11 rakaat. Tapi sampai sahur. 11 rakaat. Mulai mungkin dulu mereka mengakhirkan waktu isya'nya ya. Diakhirkan waktu isya, mungkin isya jadi jam 9, baru sholat isya. Setelah itu nyambung dengan sholat malam. Terus sampai waktu sahur. Jadi 11 rakaat. Nggak cukup mau sholat 23 rakaat. Nggak cukup. Karena apa? Ya bacanya udah panjang-panjang. Sehingga kalau dikatakan bagaimana sebenarnya Nabi SAW, tadi jawabannya. Beliau sholatnya sampai hampir sahur. Dari tadi, ya
setelah Isya yang tidak langsung ya. Disebutkan bahwasanya dulu mereka mengakhirkan waktu Isyanya, sholat Nabi panjang. Yang sholatnya pendek-pendek, ketika malam hari bangun, ya usahakan. Kalau dia nggak mau sholat, nggak apa-apa. Tapi dia mau memanfaatkan waktu itu untuk sholat, itu sangat indah sekali untuk dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Hah? Gimana, ada pertanyaan tadi? Oh, penunda haid. Nah, iya, berkaitan dengan obat penunda haid. Jangan dipakai. Kenapa? Karena yang pertama, bukan hal yang darurat untuk. Bukan hajat yang mendesak. Beda dengan orang umroh, yang memang dia, kalau dia nggak umroh, dia harus pulang. Dan dia sulit untuk balik lagi. Sedangkan ini, kalau engkau nggak puasa, memang diperbolehkan. Ganti di hari lain. Lailatul Qadar gimana? Engkau masih bisa mendapatkannya dengan amalan-amalan yang tadi sudah disampaikan. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Wafiq. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam. dan Ummahat semua. Insya Allah Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, saya tinggal di Eropa Utara di Swedia. Saat ini subuh waktunya 01.45. Dan 10 malam terakhir Ramadan nanti subuh bergeser ke pukul 03.05. Setelah subuh, mengingat masih di pertiga malam, apakah masih termasuk malam Lailatul Qadar Ustadz? Jazakallah Tunggu, khairan. Afwan. Setelah subuh. Ya, jadi karena subuhnya itu jam 03.05. Nah, mengingat bahwa subuhnya itu masih di sepertiga malam, apakah masih termasuk malam Lailatul Qadar? Afwan, ya, na'am jamaah. Ahibati fillah. Kalau subuhnya di sepertiga malam berarti belum subuh. Kenapa? Karena malam itu dimulai dengan matahari terbenam dan terbitnya fajar. Itu yang disebut malam. Jadi cara menghitung malam, ya, ini mungkin penting buat teman-teman semuanya bagaimana cara menghitung malam sebenarnya. Soalnya kalau tadi katakan seperti jam 03.00 itu dianggap sepertiga malam. Mungkin buat Indonesia sebenarnya. Tapi buat mereka di sana itu sudah pagi. Karena menghitung waktu malam itu dihitung dari matahari terbenam sampai fajar terbit. Jadi setelah fajar terbit, hilang malam itu. Nah, sepertiganya dari tadi. Kalau umpamanya ternyata, Ustaz, di situ Ustaz, kita sholat maghribnya jam 9 malam. Subuhnya jam 3. Ya udah berarti hanya 6 jam malamnya itu. Ya dibagi tadi. Berarti kalau bicara tengah malamnya benar jam 12 itu tengah malam buat mereka. Kemudian sepertiganya, ya tinggal dilihat. 22 berarti jam berapa? Jam 1 ya? Iya, jam 1, 2, 3, jam 1 ke jam 3 itu sepertiga malam akhir. Sepertiga malam pertama jam 9 sampai jam 11, sepertiga malam pertengahan itu jam 11 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 3 itu sepertiga malam akhir. Jadi seperti itu cara menghitung malamnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Atau ada yang salah mungkin dari jawaban anak? Apa sesuai dengan pertanyaan tadi? Anak Betul Ustaz. Insya Allah seperti itu. Jadi karena insya Allah sih sesuai Ustaz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiqna. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya termasuk baru mendalami agama mesti terlahir Islam puluhan tahun. Puasa secara benar baru tahun lalu. Alhamdulillah sejak COVID menemukan kajian online termasuk kajian Ustadz. Jadi maaf jika pertanyaan saya masih umum. Ustadz, afwan, apa maksudnya setan dibelenggu selama Ramadan? Kenapa saya masih sering merasa ujub, marah, dan sifat yang rasanya hanya menjadi godaan setan? Apakah berarti saya sebenarnya memang bukan orang baik ataukah karena dosa-dosa saya sebelumnya yang menumpuk? Dan apa ciri bahwa kita mendapat malam Lailatul Qadar? Mohon pencerahannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah jemaah. Semoga semakin banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah.
Kita lihat pandemi ini mungkin membuat kita sulit untuk beraktivitas. Membuat kajian-kajian sulit untuk diadakan di rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata jalan dakwah dan hidayah itu sangat luas sekali. Salah satunya adalah kajian online yang diadakan walaupun orang di rumahnya tetap dapat ilmu. Semoga yang bertanya dikasih istiqamah oleh Allah Azza wa Jalla dan dikasih husnul khatim. Dan tentunya kita semuanya. Amin. Baik, berkaitan dengan setan dibelenggu. Memang penjelasan para ulama beragam. Yang pertama, benar setan itu dibelenggu. Artinya setan itu nggak bisa godain seperti dulu dia menggodain. Karena orang itu dibelenggu, kadang-kala dia masih bisa ngomong. Lihat teriak-teriak atau gimana. Itu orang dibelenggu. Sehingga setannya nggak bisa beraktivitas seperti dulu. Yang kedua, maknanya memang jalan-jalan setan untuk menggodain manusia dipersempit. Nggak bebas dia. Karena dengan berpuasa ini, setan itu kan ikut aliran darah. Ketika orang berpuasa, menyempit jalan untuk setan. Karena dia nggak makan macam-macam ini itu. Sehingga dia bisa lebih mengontrol dirinya. Ini makna dibelenggunya setan salah satunya. Tapi dua makna ini benar. Setan itu dibelenggu secara nyata. Dan kemudian ruang geraknya dipersempit dengan kita tidak makan. Kita sedang berpuasa. Terus bagaimana dengan ya bisikan-bisikan yang masih ada di diri kita. Perasaan-perasaan. Ahibatifillah. Setan itu 11 bulan. 11 bulan. Dia bebas bergerak. Di Ramadan aja dia ditahan. Ini contoh. Kadangkala ada dua orang. Yang satu jahat. Yang satu dipengaruhi sama yang jahat ini. Kemudian yang jahat dipenjara. Apakah yang satu akan jadi orang baik? Insya Allah. Tapi kadangkala pengaruh fulan ini yang sudah berbulan-bulan mempengaruhi dia. Ketika dia sudah dipenjara, dianya yang mungkin sudah terbiasa dengan dosa-dosa itu. Maka kesempatan ini untuk tidak lagi sibuk, ini gara-gara setan. Kenapa? Ini gara-gara diriku sendiri. Engkau memang berarti kurang baik. Tadi bicara ujub, ini itu. Di sini di Ramadan, ditempa jiwa kita. Kita semakin tahu siapa kita. Dalam kondisi setan dibelenggu, ternyata kita masih terus berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka kesempatan buat kita di bulan Ramadan untuk beristighfar, bertobat kepada Allah. Karena memang hati ini kalau ada satu dosa akan ada nokta hitam di hati. Setan mungkin yang godain dulu. Ada nokta hitam. Terus nokta hitam itu kalau kita bertobat akan bersih. Tapi kalau enggak akan jadi tumpukan. Sehingga sulit untuk menerima kebaikan. Caranya dibersihkan tuh hati. Dengan istighfar. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbanyak taubat kepada Allah. Baca Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Menghindari tempat-tempat kemaksiatan. Tadi kalau bicara kita, anak gara-gara handphone ini banyak dosa dengan handphonenya dikurangin. Dengan harapan Allah Azza wa Jal benar-benar membimbing kita untuk jadi lebih baik. Dan sampai kepada tingkatan takwa. Kalau ditanya apa ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar? Orang yang diterima ibadah puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu. Tapi kita tahu cara mendapatkan. Ini yang bisa kita lakukan. Syarat dan ketentuan dipenuhin. Cuma memang kadang-kala kita merasa syarat dan ketentuan udah kita penuhin. Kadang-kala enggak. Makanya di sini kita takut enggak diterima. Karena contohkan seperti orang yang ada pengajuan lamaran kerja. Berkasnya datangkan. Udah bawa berkas. Ana udah penuhin berkasnya. Kita sudah merasa berkasnya lengkap. Ternyata setelah diperiksa, oh ada yang kurang antum. Ini loh kurang ini. Penuhin yang ini, bawa lagi berkasnya. Balik lagi. Kemudian kita merasa kita udah lengkapin, kita sampaikan. Ternyata ada lagi yang kurang. Begitu pula dengan ibadah kita.
Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita selesai sholat itu istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Takut gak diterima. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, yang beliau lakukan adalah Rabbana taqabbal minna. Dalam proses membangun, setelah membangun, beliau minta, ya Allah terima dari kami ya Allah. Jadi kita nggak tahu syarat dan ketentuan, kita tahu yang harus kita penuhin. Tapi apakah diterima? Insya Allah diterima sama Allah. Allah maha menerima. Insya Allah taubat kita diterima. Insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Tapi kita juga tahu, apa aku pantas dapat Lailatul Qadar? Aku banyak dosanya. Di sini kita berbaik sangka sama Allah dan buruk sangka sama diri sendiri, sehingga berusaha untuk lebih baik lagi. Kita nggak bisa memastikan. Ada ulama menyatakan bahwasanya tanda orang diterima ibadahnya, dapat Lailatul Qadar, diterima Ramadannya, dia semakin baik. Dia tidak seperti yang sebelumnya. Dia semakin taat. Itu tanda taufik yang Allah berikan. Semoga itu menjadi tanda diterimanya amal kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ini adalah pertanyaan terakhir, insya Allah. Mungkin Bismillah. bisa 2 pertanyaan lagi. Oh, masih bisa 2. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, baik Ustaz. Pertanyaannya pertama, Bismillah, Ustadz mohon bantuannya, bagaimana caranya emak-emak, maksudnya para ibu, mengajak anak-anak ibadah dan mengaji, terutama selama Ramadan ini, tapi tanpa perlu marah-marah terhadap anak-anak. Barakallahu fiik Ustaz. Naam, jamaah rahimakumullah. Anak-anak itu ujian buat emak-emaknya. Allah SWT mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan sabar. Sabar. Makanya emak-emak memang ya di rumah anak juga kadang-kadang ada suara yang keras-keras ya, anak ngomong. Emaknya anak-anak ya lagi marah sama anak-anaknya dalam urusan ibadah. Urusan sholat kadang-kala udah disuruh sholat masih ya, main ini, main itu, suruh lagi masih ini itu. Maka perlu bersabar. Bagaimana caranya supaya nggak marah-marah? Gandeng tangan mereka. Jangan teriaki mereka. Kita ini sering neriaki anak-anak. Fulan! Tapi engkau datengin dia. Ketika dia sibuk dengan handphonenya, ngomong, nak, sini handphonenya dulu nak. Yuk ngaji sama ibu. Bawa. Ketika dia lihat sama kegiatannya, nak nanti yuk bismillah berangkat. Bawa dia. Sehingga anak ini merasa, ini benar-benar ibuku gitu. Yang sedang ingin kebaikan buat aku. Tapi kalau marah-marah, anak-anak tuh sampai malas sama ibunya sendiri. Dia akan mengatakan, ya Allah, mama ini kayak gini ya, itu macam-macam. Maka perlu. Dan juga minta tolong sama Allah. Kadang-kadang kita tahu anak-anak berat nih, anak fulan, ya Allah berat dengan fulan. Engkau bisa minta, engkau angkat tanganmu sebelum engkau nyuruh dia. Minta, ya Allah bantulah hamba, ya Allah berikan hidayah kepada anak hamba, ya Allah. Apalagi di bulan Ramadan nih, minta sama Allah. Kita tuh diperintahkan untuk minta kepada Allah dalam segala kondisi. Jangan engkau berpikir dengan teriakanmu yang keras, anak-anak akan dengar. Mungkin anak-anak tuh di awal aja, tapi lama-kelamaan biasa dengar teriakan emaknya. Udah memang kayak gini emaknya, sampai kadang-kadang tetangganya tanya, emakmu ngapain tadi? Teriak-teriak, iya aku tadi. Maka jangan, emak-emak tolong berusaha mulai saat ini, kalau mau ngasih tahu anaknya, ngajak anaknya, diambil tangan anak. Yuk nak, bismillah. Sambil berdoa memohon kepada Allah ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan mungkin yang terakhir, ini juga ada beberapa yang sama Ustaz. Ya. Bismillah Ustaz, mengenai niat puasa. Insya Allah rasanya saya berusaha benar-benar
berharap ampunan dan pahala Allah. Namun kadang terselip juga meski sedikit Ustadz, niat untuk mempergunakan kesempatan dengan mencari kesehatan dan diet dengan mengatur makanan. Bolehkah ini Ustadz? Atau sebaiknya saya tidak peduli dan saat puasa sunnah saja mengatur makannya. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kalau bicara keutamaan puasa, itu banyak sekali. Keutamaan puasa secara akhirat. Orang itu akan dapat pahala yang tanpa batasan dari Allah. Ingat dengan firman Allah dalam hadis qudsi, as-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu milik aku, kata Allah. Aku yang akan kasih pahala. Ini Ramadan dan luar Ramadan. Bicara tentang fadilah puasa, man shoma yauman fi sabilillah. Yang puasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Kita akan melewati neraka. Kita akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Dan puasa ini akan menyelamatkan aku, insya Allah. Ini fadilah yang perlu ada di benak kita tatkala kita puasa. Kita kepingin itu. Bagaimana katakan as-saumu junnah minan nar. Puasa itu perisai dari api neraka. Kita tahu semua akan melewati sirat dan api serta pengait-pengait neraka itu akan narikin orang-orang untuk jatuh ke bawah neraka. Jadi dia punya perisai. Aku sedang buat itu. Hadirkan itu di diri kita. Kalau bicara manfaat kesehatan, engkau nggak niat, dapat itu. Kalau dikatakan sekalian aku kepingin sehat ya itu, silakan, nggak apa-apa. Karena itu nggak perlu diniatkan. Dan ngatur pola makan ketika Ramadan, ya kita harus ngatur. Nggak ada masalah, jadi nggak bertentangan. Tapi bukan diniatkan. Artinya bukan tujuannya itu. Niatnya tadi imanan wahtisaban. Ingat ihtisaban itu mencari pahala. Dan pahala puasa tadi disebutkan. Ada banyak. Lain lagi pahala yang bau mulutnya. Orang yang puasa itu lebih baik dari rihil misik. Bagaimana orang puasa punya kebahagiaan tatkala berbuka, tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang jadi kita niatkan. Imanan wahtisaban. Bicara kesehatan, ikut walaupun kau nggak niat. Kalau sekalian ngatur makan, silahkan, nggak ada masalah kau atur makan. Karena itu sebenarnya sesuatu yang ikut ya, walaupun tidak diniatkan, insya Allah ikut. Jadi ibu-ibu nggak usah takut gitu. Bicara sehat, bicara diet, puasa ini, itu akan dia dapatkan tanpa dia niatkan. Adapun berkaitan dengan mengatur makanan, sangat penting seperti tadi yang kita sebutkan, Nabi SAW tidak pernah memenuhi perutnya. Beliau mengatur makan. Kita juga perlu mengatur makan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf jemaah. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita Lailatul Qadar. Kita bisa bangun di dalamnya, kita bisa beribadah di dalamnya, dan diampuni dosa-dosa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri ana pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakillah khairan.